warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini di Selasa pagi pada subuh. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali untuk berjumpa seperti biasa di program rutin kita Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita permohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang istiqomah di atas jalan-jalannya dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustaz ya. Semoga Ustaz senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kesempatan hari ini. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kondisi terbaik bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Khususnya para pemirsa Asil TV yang menyimak kita untuk hari ini. Baik para pemirsa, seperti biasa sebelum kita jawab berbagai persoalan antum di 0811755066 yang ingin bertanya langsung dengan menelpon di nomor tersebut, atau juga bisa mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp di nomor yang sama dengan mengetikkan nama, spasi alamat dan juga poin pertanyaannya langsung. Dan untuk yang menelpon kita ingatkan seperti biasa untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya. Biar lebih fokus untuk pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban yang akan diberikan oleh guru kita nanti. Baik, kita mohon izin kepada Ustadz untuk kita bacakan langsung pertanyaan yang pertama. Kita mohon izin Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya mempergunakan lapak di ruko-ruko kosong yang pada malam harinya itu tutup Ustadz, tapi tanpa mengkonfirmasi ke pihak ruko atau pemilik ruko bahwa kita akan membuka usaha atau jualan di malam harinya. Itu hanya sampai pagi saja atau sebelum ba'da subuh kita akan tutup dan mengemaskan barang kembali. Apakah hasil jualan dari usaha kita ini halal Ustadz? Jazakallahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, al-istila' ala haqqil akharin, menguasai hak orang lain tanpa hak dan tanpa izinnya, ini disebut perbuatan dosa, perbuatan ghasab. Nah, Anda mengambil bagian depan dan itu milik ruko yang pemiliknya atau penyewanya. Kemudian Anda gunakan untuk kepentingan Anda tanpa meminta izin dengan dia, maka ini sebuah dosa. Ya. Maka jual beli Anda sah bila terpenuhi rukun dan syarat, akan tetapi ini hak orang, mesti Anda selesaikan di dunia, kalau tidak berlanjut di akhirat, yaitu Anda membayar selama semenjak awal Anda pakai sampai sekarang, kecuali dia mengikhlaskan atau meridhokannya. Wabillahi taufiq. nah,
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya, plus juga nasihatnya kepada kita bersama untuk pemilik usaha ya. Mesti harus meminta izin dulu kepada pihak ruko ataupun pemilik ruko ataupun penyewa ruko untuk melakukan usaha meskipun pada malam harinya. Baik, jual belinya halal insya Allah dan penghasilannya harus minta izin dulu kepada pemilik atau penyewa ruko ya, supaya diikhlaskan atau dihalalkan juga. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dari hamba Allah di Payakumbuh. Mau bertanya Ustadz, apakah boleh memanfaatkan diskon pembelian air minum dari kupon yang sudah dikeluarkan oleh pihak depot sendiri sebanyak jika 10 kali membeli di sana itu dapat 1 kupon gratis. Tetapi ketika kita memanfaatkan kupon itu ternyata kuponnya lupa atau tertinggal. Apakah boleh diberikan juga kepada pihak pemilik depot bahwa kita memang mempunyai bonus dari kupon yang sudah diberikan oleh pihak depot? Nah, Ustaz. Pihak depotnya ngasih apa tidak? Di sini diberikan, iya Ustaz, dikasih 10 kali beli katanya 1 gratis. Pertanyaan saya, Nah, sekarang kan dia tidak bawa betul Ustaz. vouchernya. Pihak depotnya ngasih gratis apa tidak? Sepertinya tidak Ustaz, karena tanpa kupon katanya Ustaz. Tanpa voucher tadi Ustaz. Ya haknya dia lah. Mana bukti Anda mendapatkan hadiah sebelumnya voucher dari dia kalau tidak Anda bawa? Nah. Tapi Baik. kalau dia mau, alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kepada saudara kita yang bertanya mengenai pembelian air minum ya, yang dapat 1 voucher gratis jika sudah memenuhi pembelian tertentu. Semoga ini menjadi jawaban dari yang bertanya dan juga ilmu untuk kita bersama. Jadi harus disimpan kuponnya untuk diberikan sebagai tanda kita pernah menjadi pelanggan atau pembeli di sana sebanyak yang sudah ditentukan oleh pihak depotnya. Baik, kita menunggu telepon antum di 081175500606 yang ingin bertanya langsung kepada guru kita untuk hari ini mengenai persoalan muamalah kontemporer, dan juga antum bisa saksikan program kita melalui aplikasi Asil App di layar ponsel antum sendiri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah jika kita mewariskan harta untuk ahli waris kita, maka kita akan mendapat pahala dari harta waris tersebut? Jika iya, apakah semakin banyak harta yang kita wariskan, itu semakin besar pula pahalanya? Barakallahu fiik Ustadz, dari Ummu Fawaz. Naam Ustadz. Ya, jangankan Anda mewariskan harta kepada anak istri Anda, orang tua Anda. Sampai Nabi mengatakan, wa fi kulli ratbin ajrun. Ya, seorang wanita memberikan minum ke anjing, akhi, Nah, diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi anak istri Anda bukan hewan. Mereka turut mendoakan Anda dan seterusnya. baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Dari pertanyaan Ummu Fawaz ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab dan memahamkan dari Ummu Fawaz untuk pertanyaan seputar harta waris ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, kami membeli sebidang tanah dari mertua dengan cara dicicil sesuai kebutuhan orang tua dengan harga yang sudah ditentukan. Ini bolehkah Ustaz? Nah. Boleh. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, di sebuah marketplace atau e-commerce ada yang menyediakan aplikasi gratis atau fitur gratis berupa bermain game seperti Shopee Tanam Ustaz. Dengan kita menanam pohon dan bisa hasilnya ini dipanen dengan menukarkan voucher dan juga belanja di Shopee tersebut. Apakah hukum atau skema seperti ini boleh kita manfaatkan dan halal Ustaz? Nah. Tidak tahu. Wabillahi taufiq. Nah.
Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dan untuk antum yang mungkin lebih ingin jelas bertanya, sebaiknya langsung menelpon di 081175500606. Skema dan aturannya juga seperti apa biar lebih jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dari hamba Allah Sumatera Barat. Ustadz mau bertanya, bolehkah kita menyewakan ruko yang hanya dimanfaatkan di malam hari saja bukanya untuk usaha seperti biliar, dan di sana dijelaskan juga bahwa pemilik atau yang punya usaha biliar tidak menyediakan alkohol dan juga permainan-permainan yang mengandung unsur judi dan lainnya. Apakah boleh ini kita sewakan? Apakah boleh juga ini kita promosikan? Nah, Ustaz. Ya, pada dasarnya main biliar itu bagian dari ketangkasan dan konsentrasi, fokus. Pada dasarnya tidak ada masalah. Nah. Cuman terbiasa masyarakat kita melihat di tempat biliar biasanya ada minuman memabukkan, ada perjudian, ada para perzinahan dan seterusnya, maksiat-maksiat besar yang ada di situ. Ya. Baik. Sehingga mereka anggap biliar itu menjadi identik dengan sesuatu tadi. Sama aja dengan kopi. Orang identik ngopi itu dengan merokok, merokok dengan kopi. Padahal kopi tidak ada masalah. Baik. Ya, yang bermasalah merokoknya. Ya, seperti itu. Karena waktu saya kuliah di Riyadh, saya turun ke di Sakan, di asrama itu ada gedung pertemuan, ada kantin, makanan ringan, ada olahraga gym, fitness. Selain itu ada beberapa meja biliar. Itu teman-teman Rusia, subhanallah, main biliar aja jago-jago. Ya. Nah. Awal-awal saya kepikiran, lah ini kampus Islam, kok ada biliar? Lama-lama juga saya paham bahwasanya yang biliarnya nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah di Indonesianya biliar itu identik dengan tempat maksiat. Bila bisa dipastikan tidak ada tempat maksiat, wallahu a'lam, kok masalahnya boleh. Nah. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan jawabannya, khususnya untuk antum yang membuka usaha biliar atau ketangkasan ini ya, seperti yang sudah disampaikan atau dinasihatkan guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari saudara kita Suhendra di Bekasi. Ustadz izin bertanya, saya seorang karyawan itu tiap bulannya menabung emas fisik untuk melunasi hutang. Nah, qadarullah ada masalah keluarga dan istri meninggalkan rumah bersama anaknya serta menukar emas palsu dengan yang asli. Dan saya meminta emas itu karena melunasi hutang, namun istri tetap tidak mau mengembalikannya. Alasan itu harta gono gini, dan sudah saya jelas dengan video Ustadz bahwa dalam Islam itu tidak ada harta gono gini. Akhirnya saya mengikhlaskan karena tidak mau ribut, dan anak kandung saya tidak menerima karena itu untuk melunasi hutang, dan anak saya sebagai ahli waris tidak terima akan tindakan tersebut. Nah, setelah saya cari-cari artikel atau video Ustadz tentang hibah bisa ditarik kembali dengan dalil perkataan Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana hukum emas tersebut Ustadz? Dan mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Jadi apa, mendebelnya yang palsu? Dia yang asli ditukarnya dengan yang palsu, Ustaz. Istrinya ngambil emas suaminya asli, ditaruhnya yang palsu. Nah, Ustaz. Itu mah maling. Kalau maling mah nggak ada hibahnya, bawa ke polisi aja. Cuman kasihan anak ada ibunya dipenjarakan. Ya. Nah. Ala kulli hal, ini musibah dari Allah Azza wa Jalla. Dan memang menjadi kewajiban Anda untuk mendidik istri Anda. Ya, maka maksimalkan mendidik dia untuk memberikan ketakwaan, muraqabatullah, takut kepada Allah, takut akan azab Allah.
takut akan ancaman Allah. Itu merupakan kewajiban suami. Sebagai para keluarga, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan istri dan anak-anakmu dari api neraka. Tapi kalau Anda sudah maksimal melakukan itu, setiap hari libur Anda ajak ke kajian, tetapi qadarullah, ya, Nah, terjadi apa yang terjadi, semoga Allah tidak memurkai Anda. baik. Ada musibah jadi apa boleh buat? Nah, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya. Semoga saudara kita yang bertanya bisa paham dan diberi ketabahan serta dimudahkan Allah segala urusannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk antum yang ingin bertanya seputar waris langsung, silahkan ke 0811 755 0606. Sepertinya ada pertanyaan seputar waris, kita coba baca dulu. Jika antum kurang memahami atau paham dari jawaban Ustaz, nanti kita langsung buka line telepon yang sudah disebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini hamba Allah mau bertanya, ibu saya sudah meninggal Ustaz. Berapakah bagian waris untuk ayah, anak laki-laki 3 orang, dan anak perempuan 1 orang dari harta yang ditinggalkan ibu? Nah Ustaz, hartanya tidak dijelaskan juga Ustaz. Orang tua dari ibu Anda masih ada yang hidup? Nah ini tidak Punya? Ini tidak disampaikan Ustaz. Kalau tidak ada untuk suaminya 1/4, Nah, sisanya 3/4 untuk 3 anak laki-laki, 1 perempuan kan ya? nah, 3 laki-laki kali 2, 6 tambah 1, 7. 3 dibagi 7. Ada pecahan, maka 7 dikali 4. Harta dibagi 32 untuk suami, 7/32. 7 apa? Ya, 7 dikali 4 berapa? 28 kan ya? 28 Ustaz. 28. 28 untuk suami, 7/28. Untuk anak laki-laki 14. Jadi 3 ya. 6/28, 6/28, 6/28. Nah, Untuk anak perempuan 3/28. tayyib. Nah, tayyib. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya seputar waris yang ibunya sudah meninggal dan bagian waris untuk ayah serta 3 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan dari harta yang sudah ditinggalkan oleh ibunya. Dan untuk lebih jelas, barangkali antum boleh juga menelpon di 0811 755 0606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, di 0811 755 0606. Dan seperti biasa tayangan kita ini bisa disimak juga di Asil App ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya seputar harta waris. Ibu meninggal, itu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal sebelum ibu itu meninggal. Ibu yang meninggal sudah tidak mempunyai orang tua, tetapi memiliki saudara kandung 1 laki dan perempuan. Pertanyaannya, apakah cucu laki dari anak lakinya yang sudah meninggal itu dapat waris dari ibu tersebut, Ustadz? Jika mendapatkan berapa bagiannya, Ustadz? Jazakallah khair. Bagiannya adalah sisa. Suami dari si perempuan itu masih hidup? Tidak dijelaskan di sini, Ustadz. Kalau hanya anak perempuan 1 orang, dia dapat 1/2. Nah, 1/2 lagi untuk cucu laki-laki. Cucu perempuan tidak ada dari anak laki-laki? tidak ada di sini, Ustadz. Ya, semuanya untuk dia 1/2-nya. Tayyib. Tayyib, nah, jazakallah khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya seputar waris ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan ataupun nasihat ataupun jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di 0811755606. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz dari Umu Ani di seputaran Jakarta Barat. Ustadz, bolehkah kita mendonorkan atau memberikan ASI kita ke Bank ASI yang niatnya untuk disedekahkan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua? Nah, Ustadz. Boleh, tidak ada masalah. Taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dari Umu Ani di Jakarta Barat ya, yang memberikan ASI-nya ke Bank ASI untuk diberikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua barangkali. Taib, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ustaz, bagaimanakah hukum menyediakan permainan-permainan seperti dadu, halma, kemudian ular tangga, itu disengaja dibuka tempat permainan untuk anak-anak di bawah kelas 6 SD, Ustadz. Sengaja untuk mengisi liburan mereka. Nah, Ustadz. Mengisi liburan dengan yang bermanfaat, bukan dengan yang dimurkai Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'iba bin nardishir, faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damihi." Siapa yang bermain menggunakan dadu, apapun jenis permainnya, ludo, ular tangga, halma, macam lah yang menggunakan dadu, walaupun tidak ada unsur judinya, kata Nabi SAW, maka sesungguhnya dia sudah meletakkan tangannya pada daging babi dan darah babi. Para ulama mengatakan Rasulullah mengajarkan bahwa ini permain dadu, kalau orang meletakkan tangannya di daging babi dan darah babi, dia tentu akan mau memakannya. Ini permain dadu mengantarkan kepada perjudian yang dia haramkan. Karena itu Rasulullah mengharamkannya. Walau dikatakan tidak ada perjudian, tetap tidak boleh karena Rasulullah melarang. Kemudian berikan anak-anak itu permainan yang berguna, bermanfaat, apalagi anak SD. Itu yang penting bagi mereka adalah gerak tubuh, fisiknya, motoriknya. Di beberapa daerah, waktu saya di Riyadh, itu di kota Riyadh itu para saudagar membuatkan kegiatan-kegiatan, mungkin dana CSR-nya, tempat-tempat terbuka, disediakan trampolin untuk anak lompat-lompat, atau disediakan ayunan sehingga main ayunan, sehingga yang panjat-panjat. Bahkan ada yang dibuatkan camp khusus seperti latihannya orang tentara. Biasanya antum kalau di markas tentara ada tempat-tempat latihan, ada kayu berjalan, pokoknya hal-hal keseimbangan. Dan tentu karena ini anak-anak, diperhatikan keselamatan alat-alat yang digunakan, ya. Atau dibuatkan kolam renang dari karet, dari karet yang di tempat lapang diisi air, anak bermain lompat-lompat di situ, ya. Itu suatu hal yang sangat berguna. Itu bagus. Tapi kalau main ludo tadi, ini mereka kena dosa dari orang tuanya, dan nanti mereka besar jadi penjudi. Ya, kemudian tidak ada yang bergerak dari ototnya, ya. Yang bergerak malah emosionalnya, sehingga terkadang terganggu emosional anak. Allah musta'an. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihatnya untuk saudara kita barangkali yang menyediakan tempat permainan seperti ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga untuk kita bersama, khususnya para orang tua, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian untuk permainan-permainan yang sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan.
Nah, lingkungan kita, negara kita tidak menyediakan permainan-permainan tadi, kita lah bawa anak-anak main. nah, Jika mereka libur, ambil cuti, ya, itu anak aset yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Wa waladin salihin yad'uda. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. nah. Ya, Taib. maka seluruh amal anak soleh itu nanti adalah untuk orang tuanya. Kalau dia ada lepas main judi, nanti dia berjudi, Nah, Anda tidak dapat aliran pahalanya. Gunakan waktu kosong tadi, ajak mereka keluar ke pantai atau kemana tempat bermain bersama-sama, ya. nah. Atau minimal temani mereka bermain. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada kita bersama untuk mengisi liburan anak dengan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ricky di Aceh, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ustaz, bagaimana hukum kami para petani sawit, Ustaz, membeli pupuk subsidi yang dasarnya berhak atas pupuk tersebut itu para petani padi, karena merekalah yang terdata sebagai penerima pupuk subsidi. Adapun kami petani sawit membeli secara diam-diam agar tidak ketahuan pihak berwajib. Syukron Ustaz. Ya, kasihan antum beli dalam diam-diam tidak ketahuan pihak berwajib. Kalau ketahuan kan kaget. Kadang pihak berwajibnya ada yang tidak takut kepada Allah, bahkan sengaja kemudian dipergokin Anda, dia peras Anda. Dia minta uang kepada Anda. Sehingga ya, orang namanya sembunyi-sembunyi itu biasanya maling sih. Nah, Intinya sama dengan kucing. Kucing kalau sembunyi-sembunyi ngambil makanan tuannya, ya berarti dia maling. Tapi kalau dia di depan tuannya, di depan siapapun, dia makan lahap, nah itu berarti makanannya sudah dibolehkan tuannya. Kalau kucing saja sadar itu tidak halal, apalagi kita yang diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari pertanyaan saudara kita Ricky di Aceh ya. Pemirsa kita untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk semuanya, khususnya para petani ya, petani sawit, petani padi dan semacamnya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga dan ilmu untuk kita bersama. Kita jawab pertanyaan berikutnya masih di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, izin bertanya tentang saham atau sahal obligasi perusahaan, Ustadz. Kasusnya seperti ini, Ustadz. Obligasi itu peminjaman dana ke koperasi, Ustadz. Karena koperasi belum ada modal, jadi nanti dipekerjakan A, uangnya dipinjam di beberapa orang dari sini, nanti deal-dealannya, sharing profitnya di 60-40. 60 menjadi profit koperasi dan 40 jadi profit si obligator ini. Untuk muter dana atau kembali dananya si obligator dalam kurun waktu 2-3 bulan, itu insya Allah uangnya udah kembali lagi ke obligator dengan profitnya. Ada kerjaan nilainya 1,4 M, dibagi 14 obligasi masing-masing 100 juta ke semua pekerja. Nah, dari 12% keuntungan koperasi itu mendapat untung 60% dan obligator 40%. Apakah dengan kasus seperti ini ada titik krisis riba, Ustadz? Nah, Ustadz. Kalau terjadi resiko, kerugian siapa yang nanggung? Ini tidak disampaikan, Ustadz. Ya, kalau pihak koperasi yang menanggung, itu riba murni. Tapi kalau yang menanggung adalah para pemegang, para investor yang menyerahkan dana, ya itu halal, itu mudharabah, itu namanya bukan obligasi. Nah, Kalau yang obligasi, memang si pemilik kerja yang menanggung kerugian. Sehingga itu adalah riba dan sepakat para ulama dunia. Taib. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai pinjaman dana ke koperasi ya.
Mudah-mudahan ini menjadi kepahaman juga bagi semua kita yang menyimak di kesempatan hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Ustadz. Ustadz, Ana mempunyai usaha catering dan dipercaya oleh beberapa pihak sekolah dan pondok pesantren. Dari beberapa pihak sekolah dan pondok pesantren memang tidak semuanya memberikan ketentuan khusus dari dana catering ataupun catering yang Ana kerjakan atau ambil proyeknya. Bolehkah Ana memanfaatkan makanan dari catering ini untuk konsumsi sendiri dan beberapa keluarga lainnya tanpa memberikan kejelasan kepada pihak pondok pesantren ataupun sekolah yang memberikan pekerjaan catering kepada Ana? Jazakallah khairan Ustaz. Tak paham saya skemanya. Baik, Ana ulangi pertanyaan Ustaz. Saya yang Anda tanyakan, yang Anda bacakan mengerti. Nah, Cuma skemanya saya tidak paham apakah, ya, maksudnya apakah dia hanya jasa pengolahan barang dari pihak sekolah cateringnya Ustaz. sekolah, atau pihak sekolah pesan sekian, umpamanya 100 paket Nah, makan siang, ya. Ini dua hal yang berbeda. baik. Kalau pihak sekolah membeli bahan lalu dia minta mengolah, dia hanya jasa mengolah, nggak boleh dia ambil. Nah, Tapi kalau umpamanya pihak catering minta dibuatkan 100 paket makan siang atau pesantren, pagi makan sarapan 300, sarapan pagi, makan siang 300, makan malam 300 porsi. Ya, baik. kemudian dibayar dengan uang di awal atau di akhir, tidak ada masalah. Lalu kemudian porsi itu sudah terpenuhi dan ada sisa. Ini milik pesantren atau milik dia? Milik dia. Nah, Dari awal pun belum bersisa, dia ambil, silahkan. Asal 300 porsi tadi terpenuhi. baik. Saya tidak paham yang dia tanyakan, masuk yang pertama apa yang kedua. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Dan untuk antum yang bertanya persoalan ini, sebaiknya langsung menelpon di 081175500606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya Ustadz. Ana bekerja sebagai sales sebuah software akuntansi Ustadz. Dalam perjanjian kerja itu minimal 8 jam sehari, tetapi secara verbalnya ada manajer dan supervisor sales yang mengatakan perihal jam kerja dibebaskan asalkan mencapai target. Yang ini saya tanyakan bagaimana hukumnya jika saya mengerjakan pekerjaan lain Ustadz. Kemudian karena saya juga alhamdulillah Allah karuniakan kemampuan mengimplementasikan secara menyeluruh sistemnya, bolehkah saya menawarkan jasa implementasi kepada customer Ustadz? Tujuannya agar sistem ini bisa dipakai dan berjalan dengan baik. Kemudian dari perusahaan saya pun mendapat manfaat customer terus berlangganan. Syukron Ustaz. Allah barik fiik. Akad yang Anda tanda tanganin dengan perusahaan apa? Yang saya dengar di awal, kerja 8 jam. Nah, Lalu kemudian teman bekerja, Anda mengatakan tidak, yang penting kerja selesai. Itu mungkin kontraknya beda. Teman Anda kontraknya seperti itu, kontraknya Anda kerja per jam. baik. Kalau kontrak Anda kerja per jam dipenuhi 8 jam tadi, walau tidak ada kegiatan. Ya. Nah, Adapun yang kedua, bila Anda ingin melakukan implementasi atau ya yang berguna untuk perusahaan, pada dasarnya boleh, tapi tentu Anda tidak boleh mendapatkan imbalan dari klien. Kalau ingin mendapatkan imbalan dari klien, sampaikan ke pihak perusahaan sehingga perusahaan membuat kontrak, bukan hanya menjual aplikasi dan sekaligus plus implementasi biaya sekian dan sehingga gaji Anda dinaikkan. Wabillahi taufiq. nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita. Kita coba terima di 081175500606. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan di Pekanbaru, Pak. Iya, Ibu di Pekanbaru, silahkan pertanyaannya kepada Ustadz. Nah, Ustadz, izin bertanya. Ana ada ikut investasi, gitu dia usaha kentang di Banten sana. Nah, jadi investasinya itu kita tanam modal berapa begitu nominalnya, nanti setiap bulan kita akan mendapatkan bagi hasil sekitar 4% dari total modal yang kita tanamkan, seperti itu. Nah, Ana sudah pernah dengar ceramah Ustadz sebelumnya terkait hal ini. Jatuhnya riba. Nah, ketika Ana konfirmasi ke pemilik bisnisnya gitu kan, salah satu karyawannya, apakah ini riba gitu kan, mereka mengatakan bahwa itu nggak termasuk riba karena sistemnya adalah ketika dia rugi, dia itu subsidi silang antara keuntungan dan rugi, seperti itulah. Sehingga jatuh tidak riba dan perhitungan 4% Halo Ibu. Keuntungan Ibu. bagi ya. Ya, sebentar Ibu. Ibu mendengar ucapan saya, lalu mendengar ucapan karyawan perusahaan tadi. Ya, apakah perusahaan Ibu itu seorang ahli ilmu syariat sehingga perlu didengar ucapannya? Halo Ibu. Nah, yang suaranya kurang jelas. Iya. Di kasus Ibu ini murni riba. Karena dia memberikan keuntungan dari persentase modal yang disetorkan. Dan tidak ada pernyataan kerugian di situ. Ini ketika kerugian ditanggung oleh pengelola, walau dia bilang subsidi silang segala macam, tapi tidak ditanggung oleh investor, maka walaupun dia mengatakan bagi hasil, yang qalibul aqdu ilal qiradi, maka akadnya berubah menjadi ilal qardi, maka akad qirad berubah menjadi akad qard, akad pinjaman. Ketika pinjaman ada pertambahan 4% per bulan, itu murni riba jahiliyah, dan nilai besar daripada riba di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, ya, mereka meminjamkan 100 dinar, kemudian dibayar per bulan cuma 2 dinar, 2%. Ini 4% per bulan. Nah, Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, solusinya Ibu tarik modal Ibu atau buat akad yang baru. Mantap. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada ibu yang bertanya yang ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu juga untuk kita bersama yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Untuk antum yang ingin bertanya seperti ibu tadi, silakan ke 0811 755 0606 dan insya Allah langsung ditanggapi oleh guru kita Ustaz Dr. Hermani Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Taib, kita berpindah ke telepon berikutnya di belakang ibu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Iya, silakan Pak Rizal di Singkawang. Assalamualaikum, Ustaz. Awan, Ustaz. Ada seseorang bekerja dengan seseorang yang memiliki toko. Dia bekerja 2 orang aja, Ustaz. Yang pemilik toko memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memasarkan produk yang dia jual dengan dapat bonus gitu, Ustaz. Satu ketika si karyawan ini mendapatkan pembeli, lalu pembeli itu memberikan tip, Ustaz, kepada karyawan tersebut. Apakah tip ini boleh diterima oleh karyawan tersebut? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, baik. Tip tadi dia terima, berikan kepada pemilik toko tadi. Pak, saya dikasih tip.
berikan ke dia. Karena haknya dia sudah ada dari awal. Sekian persen dari penjualan. Ya. Maka yang tip tidak halal bagi dia. Seperti itu. Kalau yang punya toko mengatakan ya udah ambil aja, tapi setiap yang ngasih tip kamu seperti ini ya kasih tahu saya. Ya. Kalau diberikan kepada karyawan tadi, alhamdulillah. Kalau tidak, memang haknya si pemilik toko itu. Wabillahi taufik. Nah, taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari Pak Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat, yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, berpindah ke nomor WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Ana pegawai swasta, Ustadz. Ana tiap bulan itu ada 4 hari tidak masuk kerja. Sedangkan Ana menerima gaji pokoknya full di setiap gajian. Apakah hukum gaji pokok yang Ana terima dalam sebulan 4 hari tidak masuk kerja itu dibolehkan, Ustaz? Syukron, Ustaz. Setiap bulan nggak masuk 4 hari. Nah, Ustaz. Ini bolos atau libur? Hari libur. Kalau hari libur, tidak ada masalah. Ya. Nah. Hari libur ada yang orang hari liburnya sepekan 2 kali, berarti 8 kali tidak masuk. Taib. Ya, itu boleh, tidak ada masalah. Bahkan ada juga yang kerja, seperti orang kerja di outsource, kerja 3 bulan, libur 3 bulan, kerja 3 bulan, libur 3 bulan. Gajinya cukup untuk hidup setahun, tidak ada masalah. Dan dia karyawan tetap. Tidak ada masalah, ya. Nah. Bila itu, atau guru, ya, gajinya 1 bulan penuh, tapi ketika anak-anak libur, mereka juga libur 3 bulan. Sebagian sekolah ada 3, kalau di Saudi Arabia 3 bulan libur. Nah. Ya. 3 bulan liburnya digaji penuh, tidak ada masalah. Taib. Baik. Taib, jazakallahu Kalau khairan. maksudnya adalah bolos, ini tapi aneh, setiap bulan 4 hari tidak masuk, bolos terus. Kalau bolos terus, Taib. ini harusnya sudah dipecat pada bulan ketiga. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya di pegawai swasta yang libur 4 hari ini ya, tidak masuk kerja, setiap bulannya dibayar full. Ini mudah-mudahan menjadi jawaban juga dan pemahaman untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, mau bertanya Ustadz, anak ojol, cuman setiap dapat orderan itu kami diberi biaya parkir Rp2.000 untuk bayar. Untuk bayar parkir di resto, namun karena kami ojol, kami hanya dikenakan biaya Rp1.000. Jadi sisa Rp1.000-nya lagi, gimana Ustadz? Saya pulang atau memang halal kalau saya ambil karena kami ojol dapat diskon parkir? Mohon jawabannya Ustadz. Nah. Kalau kontraknya bahwa parkir dibayarkan oleh klien dan plus transport, dan transport dibayar, yang parkir tadi dibayarkan, tentu yang real lah kalau dibayarkan. Tak boleh Anda mengambil Rp1.000. Gara-gara 1.000 Allah murkai Anda ya akhi. 1.000 itu kalau jatuh di tengah jalan gak ada orang yang ngambil. Itu namanya Anda bawa uang kenceng, malu Anda kalau di mall jatuh. Ya. Baik. Gara-gara 1.000 Allah murkai Anda, maka ini adalah orang yang paling merugi. Wabillahi taufiq. Nah, taib, jazakallah khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita ojol tadi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dan kepahaman juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya dari Rudianto di Pasaman Barat, Ustadz. Ustadz, qadarullah ayahanda meninggal 2,5 tahun yang lalu. Itu meninggalkan seorang istri, 5 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dan semuanya sudah berkeluarga dan punya anak. Meninggalkan harta sebidang tanah perumahan, sebuah rumah dan sebuah mobil. Bagaimana pembagiannya dan sampai hari ini belum dibagi kecuali karena ibu masih hidup. Naam, Ustaz. Ayah ibu dari yang meninggal sudah wafat atau belum? Ini belum disampaikan, Ustaz. Kalau belum, dia dapat 1/6, 1/6.
Kalau sudah dia nggak dapat, maka istrinya 1/8. Anak laki-lakinya berapa orang? Anak laki-lakinya 5, Ustaz. Perempuan? Perempuan 4, Ustaz. Ya, dibagi 14, sisa 1/7/8-nya. Karena tidak bisa, maka 14 dikali 8 sama dengan 14 kali 8. 18. Bentar. Bentar. 112 Nah, Ustaz. per 2. Baik. Nah, 112 untuk istrinya 14 per 112, untuk anak laki-lakinya 14 per 112, untuk anak perempuannya 7 per masing-masing mereka 7 per 112. Wabillahi taufik. baik. Barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang di Pasaman Barat ya, Rudianto. Kita coba terima satu telepon di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan hamba Allah di Bengkulu. Iya, silakan di Bengkulu pertanyaannya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya pernah belajar trading forex falas Pak dari tahun 2013. Kemudian setelah saya sudah agak bisa main, ada kawan saya yang nelpon saya bahwa falas itu hukumnya haram katanya. Baik. Tolong penjelasan dari Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis tentang falas tersebut. Mohon Baik, penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Ya, ini adalah Terima kasih. perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Trading forex online itu adalah perjudian dan mengandung unsur riba. Bentuknya, mekanismenya atau skemanya, seorang yang ingin ikut store uang rupiah, jumlahnya sekian, main 100 juta. Lalu dia pelajari, dia perkirakan dolar akan naik, USD, atau euro akan naik, atau yen akan naik, atau yuan akan naik, dan seterusnya. Maka sekarang dia beli dengan rupiah, anggap dia beli umpamanya sebanyak 2.000 dolar, yen sekian, dan sekian. Ya. Kemudian ketika betul naik, dia jual, bertambah, masuk rupiahnya. Tadi dia beli, berkurang rupiahnya, masuk rupiahnya. Ini semuanya tidak ada serah terima rupiah ke uang, mata uang asing itu. Ya. Nah, Apa buktinya tidak ada? Kalau Anda closing, keluar dari trading tadi, masih ada dolar Anda, masih ada euro Anda, yen Anda, yuan Anda, dan mata uang lainnya, masih ada yang belum Anda jual, tapi itu nggak ada. Yang ada hanya rupiah saja bertambah atau berkurang. Karena itu Nabi, jangankan untuk uang. Uang itu syaratnya serah terimanya ya dan biadin tunai. Ini tidak ada peso yang masuk ke rekening Anda, ke akun Anda, tidak ada dolar yang masuk ke akun Anda. Yang ada adalah ketika betul prediksi Anda, rupiah Anda naik, ketika salah prediksi Anda, rupiah Anda turun. Itu dia judi dan itu dia riba. Wabillahi taufiq. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari hamba Allah di Bengkulu yang sudah bertanya mengenai trading forex tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya
Dan sepertinya itu adalah penelpon terakhir yang bisa kita jawab untuk hari ini. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Allah barik fiik. Ikhwani wa akhwati fillah. Kita hidup di zaman yang syariat Allah asing, tidak diajarkan dari pendidikan formal, ya, syariat Allah dalam masalah muamalat ini. Sehingga orang-orang pun lebih suka belajar di luar itu. Belajar trading forex, belajar trading saham, belajar aktuaria, belajar macam-macam. Ya, yang ketika dia belajar, dia merasa bahwa ini kesempatan untuk sukses, untuk meraih harta. Dia tidak mau memahami halal haramnya. Sehingga yang terjadi adalah kemudian dia melakukan transaksi tersebut. Umumnya transaksi itu mengandung hal yang dimurkai Allah, ya, bukannya uang yang dia dapat, tapi murka Allah. Kalaupun dapat uang, dapat laba, tidak ada nilai laba uang itu dibandingkan murka Allah Azza wa Jalla. Ketika dia rugi, rugilah dua-duanya. Akhiratnya rugi, dunianya rugi. Maka sebelum Anda mempelajari, sebelum Anda melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, dinukil oleh Al-Ghazali, dan dinukil lagi oleh Al-Qarafi dalam Al-Furuq fi Anwa'il Buruq, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah bila ingin melakukan transaksi apapun untuk mengetahui syariat Allah, apakah ini dihalalkan atau tidak. Semoga bermanfaat. Wallahu liat taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga nasihatnya serta jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan, baik itu melalui telepon langsung di 081175500606 ataupun melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Semoga menjadi ilmu untuk kita bersama di hari ini, dan nantikan pekan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali. Semoga Allah mudahkan di live interaktif muamalah kontemporer, tentunya hanya di Asil TV antum bisa menyimak ini dan bisa menanyakan seputar muamalah kontemporer dan akan langsung direspon dan ditanggapi oleh guru kita Ustadz Dr. Herwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, jangan sampai lupa untuk tetap setia di Asil TV dan juga download Asil App untuk memudahkan antum menyimak berbagai macam program yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Thank you.